Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini, adalah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kasih-Mu memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Keluaran 35 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyediakan waktu bagi Tuhan terdengar sangat gampang. Sepele memang, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Di tengah zaman yang begitu sibuk, di tengah zaman yang hanya memikirkan diri sendiri, konsumtif dan mau menang sendiri, hal inilah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita sibuk untuk mencari sesuatu yang dapat memuaskan diri kita. Kita sibuk untuk mencari sesuatu yang dapat memuaskan keinginan daging kita. Kita menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, mencari uang. Dan situasi ini yang membuat kita berada pada tarikan antara bekerja dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita masih bisa menyediakan waktu bagi Allah di tengah kesibukan kita? Itu pertanyaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Tapi tidak semua dari kita dapat menjawabnya. Allah memberikan prioritas yang mendasar saat umat Israel diberikan kesempatan kedua dalam perikop kita hari ini. Umat Allah meminta dengan sungguh-sungguh supaya dia dapat menaati seruan ini dengan tekun. Dia pernah melarang umat Israel bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan Allah memberikan 6 hari untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun hanya 1 hari saja Allah ingin mereka benar-benar kudus. Mereka benar-benar menyisihkan waktu untuk Allah. Bahkan dalam peraturan dan aturan yang Allah buat yang agak menakutkan ini, Allah mengatakan bahwa siapa saja yang melanggar waktu perhentian akan dihukum mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa sebetulnya makna Allah mengatakan hal demikian? Hanya satu Amanginang, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa Allah melakukan dan mengatakan demikian? Allah mau supaya umat Israel tidak sibuk dengan pekerjaan lalu melupakan Tuhan. Allah tidak mau karena pekerjaan, karena hal yang memenuhi kebutuhan daging manusia jadi melupakan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sering sekali menyepelekan waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bahkan kita sering sekali menyepelekan hari Minggu, hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Kita hanya mementingkan kehidupan kita dan mementingkan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita tidak pernah mementingkan Allah dalam kehidupan kita. Allah hanya ingin 1 hari saja bagi kita umat Kristen untuk benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan inilah yang mau menjadi perenungan bagi kita hari ini. Bagaimana kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Allah yang telah Allah berikan banyak sekali berkat dan anugerah karunia. Bagaimana kita mau menyisihkan waktu kita yang sangat-sangat sedikit itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita sediakan waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Menguatkan kami, membimbing kami, supaya kami dapat menyisihkan waktu kami untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami benar-benar mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kalaupun ada kelemahan kami, keterbatasan kami percaya Engkau akan melengkapi itu semua. Terima kasih Tuhan.
Pada hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, juga untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, membimbing dan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dosa, ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.